Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pengorbanan luar biasa dalam perjuangan tanpa pamrih, mempertaruhkan nyawa tenaga medis sudah menjadi pahlawan sesungguhnya yang sepatutnya diapresiasi atas jasanya. Bahkan ratusan pahlawan pandemi pun gugur saat menjalankan tugas. Meskipun upaya menangani pasien merupakan kewajiban pekerjaan, mereka telah mengorbankan kepentingan pribadi dan menanggung beban risiko yang amat besar. Mereka rela mengorbankan waktu dan jauh dari keluarga untuk menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti keseharian para tenaga medis yang terus berjuang melawan ancaman virus. Pahlawan bukan hanya orang yang berjuang di medan perang. Tenaga medis yang telah berjuang melawan COVID-19 jelas teramat layak disebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Pemberian tanda kehormatan dan tanda jasa dari negara menjadi bentuk apresiasi yang memang patut dianugerahkan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 13 Agustus 2022 dengan tema penghargaan untuk pahlawan pandemi bersama saya Reno Reksa. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi di nomor telepon 021 583 99 180 atau yang sudah tertuang di layar kaca kita saat ini. Dan pagi ini pemirsa, saya telah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Mbak Kania Sutisnawinata. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi, Reno. Apa kabar? Sehat selalu? Baik, Alhamdulillah. Salam sehat, Reno. Salam sehat juga, Mbak Kania. Tema kita adalah terkait dengan pahlawan ya, yang selalu berjuang di masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020. Tetapi sebelum kita menuju ke tema besar kita seperti biasa akan mengulas sejumlah headline media Indonesia kita pada hari ini. Yang pertama adalah ini yang menjadi kebanggaan kita bersama. Betul. Bahkan setelah 4 tahun begitu ya, Timnas U16 Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF U16. Iya, betul. Pertama-tama selamat ya kepada tim U16 Indonesia yang berhasil meraih gelar juara Piala AFF di tahun 2022 ini. Ini adalah gelar kedua sejak ajang ini dilaksanakan di tahun 2002. Ya. Dan tentunya ini berkat kerja keras ya dari tim begitu, dan ini persembahan manis gitu jelang kemerdekaan, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, dan tentunya kita berharap prestasi ini tidak berhenti sampai di sini begitu ya. Betul. Memang layak untuk kita rayakan bersama-sama gitu, dan kita juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka gitu atas kemenangan ini. Tapi tentunya juga berharap bahwa ya kerja keras masih harus terus lanjutkan gitu ya. Tidak berhenti sampai di sini ya. Jangan sampai berhenti di sini saja. Oke, gitu. karena memang kalau kita berbicara tim U16 ini adalah bibit-bibit muda ya untuk Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Masih ada jenjang atau level berikutnya, ada tim U19, U21 sebelum nanti mereka bisa masuk ke Timnas senior. Masih banyak kesempatan berikutnya untuk meraih prestasi. Konsistensi, penampilan, dan juga mentalitas ini menjadi salah satu hal yang wajib dijaga. Iya, betul sekali. Reno. Kita ke headline Media Indonesia berikutnya, Mbak Kania, ini masih menjadi isu hangat begitu ya di publik. Bahkan ini hal yang mengejutkan bahwa kasus pelecehan di pusaran meninggalnya Brigadir Yosua ini justru dihentikan, Mbak Kania, oleh aparat kepolisian. Ini babak terbaru ya. Dari sekian banyak babak begitu, kita memang menanti-nanti akhir dari babak ini gitu ya. Tapi ini adalah yang terbaru bahwa laporan yang terkait dengan kasus percobaan pembunuhan dan juga dugaan pelecehan seksual terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo itu dihentikan gitu. Yang dikatakan kenapa dihentikan ya karena berdasarkan gelar perkara ternyata tidak ditemukan peristiwa pidana begitu. Nah, artinya ada juga soal obstruction of justice gitu ya dalam kategori ini, sehingga memang harus dihentikan supaya tidak menghalang-halangi upaya untuk mengungkap kasus pembunuhannya begitu. Seperti itu. Jadi kita lihatlah bagaimana perkembangan berikutnya. Supaya fokusnya ke pembunuhan, jangan ke kasus yang melebar ke kasus yang lainnya. Betul. Kita tentu tunggu bersama bagaimana akhir dari drama begitu ya, meninggalnya Brigadir Yosua, dan tentu ini yang menjadi suatu keharusan dan menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah bagaimana kebenaran
fakta berdasarkan realitas, bukan kebenaran yang berdasarkan konstruksi, adalah hal yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia secara umum. Ya, Kita ke headline media Indonesia berikutnya. Mbak Kania, ini kabar yang harus segera diantisipasi begitu ya oleh masyarakat Indonesia, bahwa sepertinya sinyal kenaikan harga BBM ini semakin menguat, Mbak Kania. Iya, sepertinya itu ya. Kalau kita melihat hasil dari pertemuan Presiden dengan para pimpinan lembaga tinggi negara, ini terjadi kemarin, pertemuannya banyak membahas soal berbagai isu yang terakhir gitu, termasuk juga kondisi perekonomian secara nasional dan juga global gitu. Dan kesimpulannya adalah masyarakat diminta untuk bersiap-siap lah paling tidak gitu ya. Ada sinyal-sinyal kuat gitu ya bahwa sepertinya beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah gitu akibat dari kenaikan harga BBM secara global ya, harga minyak mentah maksudnya, yang menyebabkan kemudian memang kuota subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah menjadi lebih besar begitu. Sekarang ini saja kan sudah dialokasikan sekitar 500 triliun, yang artinya itu 25% dari total pendapatan negara itu habis hanya untuk subsidi minyak, LPG dan juga listrik begitu. Nah, ini yang kemudian ya bisa dikatakan mungkin bisa menjadi pertimbangan begitu ya, apakah pemerintah atau anggaran negara ini masih kuat gitu ke depannya untuk menanggung beban subsidi yang begitu besar gitu. Apalagi kalau kita melihat harga minyak mentah dunia sekarang masih ada di kisaran $100 per barrel selama 6 bulan pertama di tahun ini. Sementara kita tahu bahwa asumsinya di APBN itu sekitar 63 sampai dengan $70. Jadi ada selisih yang cukup besar gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi pemerintah. Nah, artinya ketika membebani anggaran negara sebegitu besar, ada kemungkinan memang harga minyak BBM ya harus dilepas ke harga pasar begitu. Yang katanya Presiden kalau di negara-negara lain sudah naik 2 kali lipat gitu kan. Betul. Padahal kalau kita melihat, mengingat apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo kemarin, pekan lalu lebih tepatnya, yang mengatakan bahwa baru naik 10% saja demonya 3 bulan ini. Nah, ini semoga dengan adanya sosialisasi yang lebih awal, lebih dini, juga disertai dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang tersampaikan dengan baik di masyarakat, ini tentu menjadi harapan kita semua, masyarakat bisa menangkapnya dengan baik juga, merespon dengan baik dan bisa paham begitu. Iya, betul. Ya memang karena kondisinya sekarang ya belum bisa dikatakan pulih, ya walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia ya sampai dengan semester pertama begitu masih bagus gitu ya dibandingkan dengan negara-negara lain begitu yang mungkin sudah ya seperti di Amerika Serikat sudah mengalami resesi dan lain sebagainya. Konsekuensinya akan seperti apa itu yang perlu kita lihat dan kita harus bersiap-siap gitu, karena kita masih ada sampai dengan akhir tahun gitu ya untuk memastikan bahwa anggaran negara tidak jebol gitu, apalagi untuk menanggung beban subsidi. Nah, itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan juga gitu untuk melihat apakah subsidi ini memang layak dipertahankan atau tidak. Ya paling tidak gitu ya, karena kita melihat bahwa ya pandemi ini kan sudah semakin landai ya, walaupun kasusnya sempat meningkat gitu beberapa minggu terakhir ini, tapi mobilitas masyarakat memang juga meningkat, konsumsi BBM juga otomatis meningkat gitu, yang ini menimbulkan pertanyaan jangan-jangan kuota subsidi BBM Pertalite yang sudah ditentukan sekitar 23 juta kiloliter ini bisa jadi melebihi gitu, bahkan proyeksinya sampai dengan 28 juta kiloliter. Nah, ini yang kemudian harus dilihat gitu, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menambal gitu beban tambahan yang diproyeksikan akan terjadi ini. Ya, sebetulnya menjadi sebuah solusi ketika harga BBM jika nantinya ini mengalami kenaikan. Salah satu solusi yang paling mudah yang bisa diterapkan oleh masyarakat adalah tentu yang pertama dengan membatasi mobilitas, yang kedua mungkin dengan beralih ke transportasi umum. Ini adalah jawaban yang menjadi solutif begitu bisa dilakukan oleh masyarakat. Betul. Atau tidak kemana-mana ya, tinggal di rumah saja. Supaya tidak menimbulkan klaster-klaster baru begitu ya. Iya, betul. Pandeminya semakin melandai. Betul. Baik, itu tadi Mbak Kania dan juga pemirsa 3 headline media Indonesia kita pada hari ini. Yang pertama terkait dengan keberhasilan Garuda Muda Indonesia menjadi juara Piala AFF U16. Yang berikutnya masih terkait dengan proses pengungkapan penyebab meninggalnya Brigadir Yosua. Dan yang terakhir adalah sinyal kuat kenaikan harga BBM. Sebelum kita menuju ke perbincangan kita, Mbak Kania, kita akan simak lebih dulu berita editorial media Indonesia kita hari ini. Penghargaan untuk pahlawan pandemi. Pengorbanan luar biasa dalam perjuangan tanpa pamrih, mempertaruhkan nyawa tenaga medis, sudah menjadi pahlawan sesungguhnya yang sepatutnya diapresiasi atas jasanya. Bahkan, ratusan pahlawan pandemi pun
gugur saat menjalankan tugas. Meskipun upaya menangani pasien merupakan kewajiban pekerjaan, mereka telah mengorbankan kepentingan pribadi dan menanggung beban risiko yang amat besar. Mereka rela mengorbankan waktu dan jauh dari keluarga untuk menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti keseharian para tenaga medis yang terus berjuang melawan ancaman virus. Pahlawan bukan hanya orang yang berjuang di medan perang. Tenaga medis yang telah berjuang melawan COVID-19 jelas teramat layak disebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Pemberian tanda kehormatan dan tanda jasa dari negara menjadi bentuk apresiasi yang memang patut dianugerahkan. Bertempat di Istana Negara kemarin, Presiden Joko Widodo menganugerahkan penghargaan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada para tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani pandemi COVID-19. Ada 127 tokoh masyarakat, ilmuwan, mantan pejabat, kemiliteran, serta para tenaga medis dan kesehatan yang gugur saat menangani pandemi COVID-19 yang dianugerahi tanda kehormatan atas jasa. Tenaga medis yang menerima tanda kehormatan atas jasa mereka terdiri atas dokter, perawat, dan ahli epidemiologi. Ada 2 jenis penghargaan yang diberikan untuk tenaga medis dan kesehatan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini. 100 tenaga kesehatan dianugerahi bintang jasa Pratama dan 23 lainnya mendapatkan bintang jasa Nararya. Sebelumnya, pemerintah juga telah memberikan bintang jasa kepada 300 tenaga kesehatan bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2021. Anugerah bintang jasa ini berada 1 tingkat di bawah bintang Mahaputra. Bintang jasa merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati seseorang atas jasa dan perjuangannya. Pemberian tanda kehormatan ini berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 64, 65 dan 66 garis miring TK tahun 2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma. Tentunya, penghargaan tanda jasa semacam ini akan lebih mulia jika pemerintah senantiasa memberikan perhatian kepada tenaga kesehatan dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Seiring dengan penguatan infrastruktur kesehatan, tentu jangan dilupakan peningkatan kesejahteraan. Tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kesehatan, termasuk mereka yang bekerja di puskesmas, pandemi belum berakhir. Kiranya pemerintah tetap memberikan perlindungan agar tidak ada lagi tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Bisa saja pandemi COVID-19 segera berakhir, tapi ia bukanlah yang terakhir. Akan ada lagi pandemi-pandemi berikutnya di kemudian hari yang perlu diantisipasi. Kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi fondasinya. Masyarakat juga diharapkan tetap menghargai jasa para pahlawan pandemi COVID-19 yang telah gugur dengan terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jangan sekali-kali mengabaikan protokol kesehatan. Sebelum kita diskusikan bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Ibu Kania Sutrisna Winata pagi hari ini soal tema kita penghargaan untuk pahlawan pandemi. Pemirsa, kita harus jeda sejenak. Editorial Media Indonesia masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sesuai dengan tema kita, penghargaan untuk pahlawan pandemi pada hari ini. Makanya kalau kita melihat tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana informasi ya pengantar untuk tema kita hari ini. Penghargaan adalah hal yang layak untuk diberikan mengingat kita di awal-awal pandemi bagaimana tenaga kesehatan kita dalam tanda kutip bisa dikatakan kelimpungan ya. APD, alat pelindung diri juga masih sangat minim di awal-awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi penghargaan memang menjadi suatu harga mati yang harus diberikan.
Iya, sudah selayaknya diberikan kepada para nakes yang kita ketahui tadi dikatakan jasanya sungguh luar biasa ya dalam memerangi COVID-19, bahkan dikatakan ribuan gugur dalam memerangi, dalam menjalankan tugas dan juga profesi yang mulia ini gitu ya. Betapa pengorbanan mereka juga tidak luput begitu dari pengakuan dan penghormatan oleh negara dengan disematkannya anugerah bintang jasa. Ini hanya satu tingkat di bawah bintang Mahaputra atas jasa dan perjuangan mereka gitu ya. Sehingga harapannya tentunya kita mengapresiasi gitu pemerintah dan juga negara atas pengakuan yang luar biasa ini, dan kita pun mengakui bahwa sudah selayaknya mereka diberikan tanda jasa sebagai pahlawan gitu ya, karena mereka pun juga gugur dalam menjalankan tugas mereka memerangi COVID-19. Tapi tentunya harapan lainnya juga adalah menjadi pembelajaran yang berharga gitu ya, karena kalau berdasarkan data gitu ya, nakes yang gugur itu kan ada sekitar 2.000-an ya dari sejak pandemi terjadi dari tahun 2021. Bagaimana negara juga terus memperhatikan kesejahteraan dari para nakes ini dan juga memperbaiki sistem kesehatan ke depannya agar kita lebih siap untuk menghadapi pandemi-pandemi berikutnya. Itu harapannya gitu. Jadi tidak berhenti hanya sampai di sini, bahwa masih banyak sebenarnya PR gitu ya, yang kemudian harus diperhatikan gitu. Karena kita tidak tahu ya ke depan akan ada apa, terjadi seperti apa, seberapa besar signifikansinya, sehingga kesiapan ini adalah menjadi hal yang utama. Makanya saatnya untuk mengevaluasi lah sistem kesehatan di Indonesia. Baik, makanya kita juga akan diskusikan tema kita hari ini. Sudah bergabung bersama kami pemirsa Jubir Kemenkes RI, Bapak Muhammad Syahril, untuk membahasnya bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Syahril. Ya, selamat pagi Mas Teno dan Mbak Kania. Salam sehat semua. Salam sehat, Pak Syahril. Pak Syahril, pemerintah ini kan sudah memberikan bintang jasa begitu untuk para tenaga kesehatan atau pejuang COVID-19, dan bagaimana Anda melihat apresiasi ini? Sudah cukupkah? Ya, pertama kita memberikan apresiasi atas nama negara yang diberikan oleh Bapak Presiden, luar biasa, karena hampir 6 juta masyarakat kita yang positif kemarin, ya. Kemudian ada 150.000 yang meninggal dan 2.000 tenaga kesehatan yang meninggal. Saya kira tema editorial ini sangat tepat, dan kemarin penghargaan itu juga merupakan apresiasi yang memang sangat pantas diberikan kepada pejuang pandemi. Dan organisasi ini, perawat, bidan juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan sekaligus negara apa yang mereka telah lakukan untuk mendapatkan suatu penghargaan yang memang pantas bagi mereka, dengan gugur nyawa sekalipun dipertanggungkan oleh pandemi, pahlawan pandemi ini. Oke, baik. Pak Syahril, satu hal tadi yang disinggung oleh Mbak Kania sebetulnya bagaimana selain mengapresiasi langkah pemerintah, langkah negara yang memberikan bintang jasa begitu bagi para pahlawan pandemi, bahasanya seperti itu. Hal yang tidak lain adalah terkait dengan evaluasi sistem kesehatan Indonesia kita untuk masa depan. Karena kita tidak tahu, tidak bisa menerka apa yang akan terjadi di masa depan. Apa tanggapan Anda, Pak Syahril, soal hal ini? Ya, betul. Jadi seluruh dunia dengan pandemi kemarin adalah penyakit new emerging, artinya belum pernah ada sebelumnya dan belum punya pengalaman apapun seluruh dunia. Nah, dengan 2,5 tahun ini, Indonesia, bagian dari negara, sudah punya pengalaman banyak untuk bagaimana melakukan pencegahan, deteksi maupun penanganan apabila ada kasus-kasus yang serupa seperti ini. Insya Allah Indonesia jauh lebih siap, mulai dari hulu sampai ke hilir, termasuk SDM dan sarana prasarananya. Oke, sarana dan prasarana dan juga SDM ini yang harus disiapkan. Makanya new emerging ini tidak hanya Indonesia berarti ya yang mengalami, sehingga kesiapsiagaan juga menjadi suatu hal yang harus terbangun secara continuity, secara terus-menerus, Mbak Kania, seperti tadi disampaikan. Iya, betul. Ya, oke. Baiklah. Oke, Pak Syahril, kalau soal tadi juga disinggung, tidak hanya cukup sebetulnya hanya memberikan penghargaan saja kepada para tenaga kesehatan. Negara ini juga alangkah baiknya, sebaiknya juga memperhatikan kesejahteraan begitu ya, secara ekonomi, secara sosial. Bagaimana Anda merespon hal ini, Pak Syahril? Ya, terima kasih. Saya kira ini harapan kita bersama.
Kami ingin menyampaikan di samping penghargaan yang diberikan ini, ada juga yang sudah diberikan oleh negara kepada para tenaga kesehatan berupa insentif namanya tenaga kesehatan. Yang kedua juga santunan apabila yang bersangkutan meninggal. Nah tentu saja jangka panjang karena kita mengharapkan menganggap para pahlawan ini ke depan, pahlawan kesehatan menjadi garda terdepan, maka sudah selayaknya kita negara memberikan suatu perhatian dan sekaligus jaminan untuk kesejahteraan mereka. Mulai dari penempatan, kemudian pendapatan, sampai kesejahteraan yang lahir batin buat keluarga mereka. Oke, Pak Syahril, berbicara soal insentif dan juga santunan begitu. Data terbaru atau data terkini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, apakah semua tenaga kesehatan yang gugur begitu ya karena COVID-19 ini sudah mendapatkan santunan 100% tersalurkan, termasuk juga para insentif para nakes, karena menjadi perbincangan dan pertanyaan insentif ini sempat terkendala dalam penyalurannya, Pak Syahril. Ya, yang pertama untuk santunan kematian, alhamdulillah setiap orang kan mendapat 300 juta dan semuanya sudah tersalurkan. Nah, untuk insentif tenaga kesehatan ini kadang-kadang mengikuti suatu anggaran yang tersedia. Tapi sampai hari ini memang ada dalam 1-2 bulan ini yang masih dipersiapkan untuk pembayaran yang terakhir. Tetapi untuk sebelumnya sudah semua ya. 1-2 bulan ini sedang dipersiapkan. Ada berapa nakes Pak yang masih tertunggak begitu insentifnya? Wah, jumlah pastinya saya kurang hafal, tetapi tidak terlalu banyak lagi ya. Karena apa? Karena kan yang ditangani saat ini kan tidak jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena ini kan berkaitan dengan jumlah pasien yang dirawat juga. Oke. Berarti permasalahan utamanya dalam penyaluran insentif kepada para tenaga kesehatan ini adalah alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah, bukan dari sistem birokrasi yang terlalu lama untuk proses pencairannya, Pak Syahril. Ada dua juga ya. Jadi yang administrasi juga, karena kadang-kadang administrasi pendukung ini tidak gampang, karena harus betul-betul diverifikasi oleh unit kerjanya agar nanti bisa dipertanggungjawabkan apabila ada audit dari auditor ya. Nah, saya kira yang belum terbayarkan dalam hanya 2 bulan terakhir ini saja, tapi itu tinggal membayar istilahnya ya. Oke, baik. Pak Syahril, terakhir, kalau kita berbicara soal penanganan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, ini adalah puskesmas begitu ya. Nah, berbicara soal sistem kesehatan yang tadi disinggung oleh Mbak Kania, sistem kesehatan harus dibenahi termasuk berarti sampai dengan di tingkat yang paling bawah, di tingkat puskesmas. Berbicara soal fasilitas, sarana prasarana dan juga tenaga kesehatan di puskesmas di Indonesia keseluruhan, apakah sudah merata dan terstandarisasi Pak seluruhnya? Ya, tapi sebelumnya sebetulnya modal utama atau senjata utama bagi masyarakat ini adalah perilaku hidup bersih sehat dulu ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi seluruh masyarakat. Nah, Kementerian Kesehatan itu mempunyai program 6 pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia. Salah satunya adalah mentransformasi layanan primer. Nah, jadi semua fasilitas, semua sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat primer di masyarakat ini itu dilakukan revitalisasi namanya. Nah, sehingga kita akan lebih memberikan empowering kepada seluruh sarana prasarana di tingkat bawah agar masyarakat dengan mudah mengakses sekaligus mutu yang memang betul-betul diharapkan oleh kita semua. Berarti sudah merata Pak standarnya untuk di seluruh Indonesia? Ya, kita buat standar termasuk sistem pencatatan dan pelaporan dengan satu data ya istilahnya. Kalau dulu kan banyak sekali data yang tercecer dan macam-macam. Nah, untuk saat ini kita membuat satu data sehingga di setiap puskesmas itu mempunyai suatu sistem yang bisa dipantau secara langsung oleh Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bapak Muhammad Syahril sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi di pagi hari ini. Salam sehat Pak Syahril.
Ya, Mbak Kania tadi sudah diakui dan dikatakan oleh Pak Syahril bahwa santunan untuk nakes yang meninggal karena COVID semuanya sudah tersalurkan, tidak ada masalah, 300 juta untuk setiap orangnya. Tapi menjadi pertanyaan soal insentif. Iya, Satu hal tadi yang saya garis bawahi adalah mengikuti anggaran. betul. Sehingga 1-2 bulan ini masih ada yang belum tersalurkan begitu insentifnya, Mbak Kania. Ya kembali lagi ke persoalan di balik ini semua ya, kembali lagi ke topik dari editorial ini adalah bagaimana kita memberikan penghargaan untuk pahlawan pandemi begitu. Betul. Yang ditandai dengan kemarin Presiden sudah memberikan bintang jasa kepada ada perwakilan ya, perwakilan karena memang nakes yang gugur selama pandemi ini berlangsung sekitar 2.000 dan kemarin perwakilannya itu diberikan penghargaan gitu, penghormatan bahkan gitu ya sebagai pahlawan pandemi. Nah, kita ingin ke depan untuk kemudian juga ditata ulang bagaimana mereka ini kan berada di garda terdepan, ya kan? Ketika kita sakit dan lain sebagainya, para dokter ini adalah yang paling berjasa untuk bisa memulihkan kesehatan masyarakat pada umumnya. Dan bagaimana negara tentunya bisa juga memberikan perlindungan kepada para nakes ini yang berada di garda terdepan gitu, memastikan bahwa mereka juga terlindungi baik kesehatan dan kesejahteraannya gitu. Dan insentif itu adalah tentunya salah satu cara gitu untuk memastikan bahwa mereka itu bisa bekerja secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan gitu. Tadi sempat dikatakan juga oleh Pak Syahril begitu bahwa salah satu yang juga diupayakan oleh pemerintah itu bagaimana mentransformasi layanan primer gitu, revitalisasi dilakukan dan lain sebagainya, karena layanan primer ini adalah yang bersentuhan langsung gitu dengan masyarakat di tingkat paling bawah begitu. Dan bahwa yang kemudian juga diingatkan adalah bagaimana masyarakat itu juga harus berkontribusi dalam hal menjalankan perilaku pola hidup sehat begitu ya. Yang kita harus akui itu juga adalah ketika pandemi ini pertama kali terjadi, banyak dari kita itu yang tidak disiplin misalnya menerapkan protokol kesehatan, menyebabkan mereka akhirnya harus dirawat di rumah sakit, dan kemudian tenaga kesehatan ini yang harus kemudian memulihkan kesehatan mereka, yang tentunya memang banyak sekali gitu evaluasinya. Dikatakan di awal-awal gitu ya pandemi ini berlangsung, misalnya soal pemenuhan APD yang pada waktu itu masih kurang dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya mereka mempertaruhkan nyawa gitu ya. Dan ada banyak sekali begitu yang kemudian hasil evaluasi, misalnya yang bisa saya kutip gitu ya, dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative yang mengatakan dan menemukan adanya temuan bahwa evaluasi dampak yang dilakukan oleh tim ini pada program PUSPA di Jawa Barat menemukan bahwa ada 14,3% tenaga kesehatan mengalami burnout yang sedang berat dan 12,7% mengalami depresi sedang berat. Jadi ada masalah fisik, ada masalah mental dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa tekanannya ini luar biasa sekali gitu, dan bagaimana negara itu juga harus memperhatikan gitu kondisi ini ke depannya untuk memastikan bahwa mereka bisa memberikan layanan optimal. Jadi mereka tidak kekurangan gitu ya dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka begitu ya ketika mereka berada di garda terdepan. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Syahril tadi juga benar gitu, bahwa masyarakat itu juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu, karena itu tentunya pembelajaran yang paling penting bagi kita semua ya, karena isu kesehatan ini adalah isu kemanusiaan gitu Reno ya. Akhirnya kita melihat bahwa kesehatan ini adalah yang utama gitu dalam kita menjalani kehidupan begitu ya. Kalau tidak sehat tidak bisa melakukan yang lainnya. Betul gitu. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan tentunya berharap bahwa ya penghargaan atau penghormatan yang diberikan oleh negara ini tidak hanya sekedar diperingati menjelang HUT kemerdekaan, tapi juga memastikan bahwa mereka terlindungi ke depannya, baik secara kesehatan maupun kesejahteraan. Tidak hanya seremonial, tapi keberlanjutan yang paling penting ya. Makanya kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita harus jeda sejenak, Mbak Kania. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa, pagi ini kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon untuk membahas tema kita pada kesempatan hari ini, penghargaan untuk pahlawan pandemi. Yang pertama, saya sudah tergabung bersama dengan Ibu Ong Mai Hua di kawasan Pejaten, Jakarta. Selamat pagi, Ibu Ong Mai Hua. Selamat pagi, Mas Reno, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa yang menjadi tanggapan Anda soal tema kita hari ini? Apa yang menjadi masukan Anda? Penghargaan untuk pahlawan pandemi memang perlu dapat apresiasi. 127 tenaga medis mendapatkan tanda jasa. Tenaga medis ini, Mas Reno, tidak pandang bulu. Mau pagi, mau siang, mau malam. Dia menolong
kemanusiaan untuk supaya tidak terdapat korban. Ya. Jadi setelah Presiden memberikan tanda jasa 127 tenaga medis, ilmuwan, dokter, sepatutnya juga keluarganya juga harus diperhatikan, Mas Reno, Mbak Kania. Bagaimana kelanjutan daripada kehidupan putra-putrinya, keluarganya setelah ditinggal para medis ini. Semoga tanda jasa yang diberikan kepada tenaga medis, Allah juga mendapatkan arwahnya di sisinya Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Mas Reno, semoga pandemik ini tidak menghantui kita, tidak selalu mengintip ataupun virus-virus yang akan datang. Semoga tidak banyak para tenaga dokter yang berjatuhan menolong kemanusiaan ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Maihwa. Kita ke penelpon berikutnya, ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Reno, selamat pagi Mbak Kania. Begini, Ya, ada selamat pagi Pak Ikhwan. empat prinsip dasar yang menjadi masalah utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu ideologi negara, konstitusi negara, kemudian eksistensi negara, dan akhirnya pembangunan nasional. Nyanda pembangunan nasional ini berarti pengamalan ideologi negara dan konstitusi negara. Lalu ada skala prioritas di situ kan. Jadi skala prioritasnya apa? Masalah pendidikan, kesehatan, dan yang ketiga yang kaitannya dengan agraria, masalah pertanian dan sebagainya itu. Nah, ini semua kemarin dihambat dan kacau, sudah rusak akibat dari pandemi COVID-19. Lalu korbannya itu masyarakat ratusan ribu sudah. Nah, yang kita kasih istilahnya khusus apresiasi itu yang dapat penghargaan dari pemerintah ini 127 petugas kesehatan. Kalau itu nasional memang luar biasa, dengan catatan mudah-mudahan mereka ini berbuat karena satu, nasionalisme, patriotisme, kemudian kaitannya dengan kemanusiaan, kemudian yang kedua ini kaitannya dengan masalah profesi mereka. Lalu yang ketiga, mereka berbuat itu didasarkan mendahulukan kewajiban daripada haknya. Dan untuk itulah maka penghargaan pemerintah ini luar biasa memang harus diberikan, karena mereka ini sudah banyak korban sudah meninggal. Nah, lebih lanjut kita harus memperhatikan ya, kalau mafia-mafiaan itu sudah luar biasa bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh petugas kesehatan ini, termasuk rumah sakit. Jadi petugas kesehatan, rumah sakit itu kaitannya dengan dana. Jadi hal seperti itu mulai zaman Nabi Adam sudah seperti itulah. Setiap kebaikan mesti ada keburukan. Setiap ada malaikat itu ada iblis setan. Saya kira begitu. Maka kita yang jadi masalah adalah memantau lebih lanjut bahwa ada skala prioritas mengenai kesehatan ini luar biasa, dan mafia inilah yang harus segera diatasi. Ya, nah ini yang paling penting, sehingga kita melihat kenyataan mafia tentang ini, masalah dana khususnya, korupsi dan sebagainya, lalu persokokan dan sebagainya itu muncul sedemikian rupa, itu akibat dari moral pos. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ikhwan dari Jember di Jawa Timur. Kita menuju ke penelpon berikutnya, ada Tasrik Usman di kawasan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak Usman. Selamat pagi Mas Reno, selamat pagi Mbak Kania. Baik. Pagi Pak Usman. Bagaimana Pak Usman tanggapan Anda soal penghargaan yang didapatkan oleh para tenaga kesehatan dari Presiden? Ya, menurut saya itu sangat wajar ya. Karena kita ketahui bahwa 2 tahun negara kita dilanda dan mungkin seluruh dunia, itu yang berjibaku berada di garis terdepan itu adalah tenaga-tenaga kesehatan. Jadi saya mengapresiasi negara, dalam hal ini Presiden memberikan penghargaan kepada para nakes, baik yang masih hidup maupun yang menjadi korban pada saat menangani pandemi. Yang kedua, karena pandemi ini belum dinyatakan selesai, maka saya berharap kepada pemerintah dan DPR tetap fokus pada
bagaimana pengalokasian anggaran untuk nakes. Bagaimana infrastruktur di rumah sakit, puskesmas di seluruh pelosok tanah air itu harus terjaga. Dan yang paling penting juga bagaimana membentengi tenaga-tenaga nakes ini dalam menghadapi pasien itu mengenai APD, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut kesejahteraan mereka. Karena mereka itu bertarung nyawa siang dan malam untuk menyelamatkan masyarakat kita dari persoalan pandemi. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman dari Kalimantan Selatan. Kita ke penelpon terakhir, ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, silakan Pak Bion, apa yang menjadi perspektif Anda soal tema kita pagi hari ini? Oke, selamat pagi Mas Reno, Mbak Jan. Jadi begini, oke, jadi kita berpikir dalam konteks perspektif Indonesia masa depan. Satu adalah, saya apresiasi terhadap Presiden Jokowi memberikan sebuah anugerah tanda jasa kepada para tenaga medis kita. Tapi ini kan penyakit diderita oleh masyarakat dunia, bukan saja Indonesia. Kalau berbicara pandemi, Mas Reo, kita semua rakyat berjuang untuk menyelesaikan pandemi. Dan ini tugas para medis untuk menyelesaikan itu, karena itu tugas mereka berdasarkan undang-undang. Lalu yang kedua, namanya pahlawan. Ini seperti musim jamur, ini di musim hujan pahlawan kita. Itu putra bangsa terbaik di negeri ini. Memberikan jasanya kepada bangsa untuk kemerdekaan, freedom katanya. Nah jadi saya bukan tidak setuju sama Jokowi, saya setuju. Tapi kok semudah itu kita memberikan jasa pahlawan kepada anak bangsa. Semua rakyat berjuang untuk pandemi. Ya Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa tadi sudah dibicarakan aspek kehidupan, 4 pilar kehidupan ini harus diperjuangkan oleh anak bangsa, bukan saja presiden, menteri, DPR dan lainnya. Lalu yang kedua, bayangkan ini korban kasus 27 Juli, Mas Reno dan Mbak-Kania. Bagaimana pemindahan kantor DPP di Ponorogo? Mau mati saja saya yang belum ini. Makanya saya ketuk kepada Ibu Mega. Bu, saya bilang, mari kita selesaikan demokrasi ini. Banyak anak bangsa yang hilang, ditembak dan lain sebagainya. Termasuk kasus Munir. Baik, Pak Bion. Nah ini harus kita pikirkan. Pak Jokowi harus pikirkan itu kembali. Ya baik, semua masyarakat Indonesia turut berjuang untuk membebaskan negara ini dari pandemi. Kita sudah dapat poinnya, Pak Bion. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia hari ini. Bahkannya kita sudah dapatkan beberapa poin terpenting untuk kita bahas, tapi kita harus jeda sejenak. Bahkannya Editorial Media Indonesia masih akan berlanjut. Tetap bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Sebelum kita lanjutkan dan diskusikan beberapa poin tadi sudah disampaikan oleh beberapa penelpon, kita masih tersambung dengan 2 penelpon di segmen kali ini. Yang pertama saya akan sapa Pak Washid Pardosi di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Washid. Pagi. Ya, Pak Washid, soal penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada para tenaga kesehatan, pahlawan pandemi, apa yang menjadi tanggapan Anda?
Ya, saya kira itu wajar saja ya. Itu Bapak Presiden memberikan itu ada harapan tentunya ya. Memberi motivasi kepada tenaga kesehatan supaya mereka bekerja dengan lebih baik lagi begitulah ya. Memang kan sifat dari pekerjaan ini kan dari awal mereka juga udah tahu ya. Profesi mereka ini memang berisiko lah begitu ya. Dan kita juga udah tahu semua ini ya. Jadi bukan karena itu sebenarnya, tapi ini saya melihat Bapak Presiden memberi perhatian ya. Ini hanya untuk memotivasi aja, bukan karena pekerjaannya. Semua pekerjaan PNS juga begitu ya. Jadi ini PNS yang lain juga diberi penghargaan kalau memberikan prestasi yang demikian baik ya, melebihi dari prestasi yang diharapkan begitu ya. Jadi ke depan ini yang kita harapkan dari tenaga medis kita ya, itu para medis dan dokter itu ya, kita berharap mereka bekerja dengan baik ya, supaya negara kita ini rakyatnya itu sehat-sehat semua begitu ya. Itu yang diharapkan Bapak Presiden. Saya yakin itu ya, karena kita sampai sekarang juga belum puas lah, terus terang aja ya, banyak kekurangan yang masih dirasakan oleh pasien dalam berhadapan dengan tenaga medis dan dokter. Terima kasih, editorial Media Indonesia ya. Terima kasih Pak Wasid. Motivasi supaya bekerja lebih baik. Kita ke penelpon terakhir, ada Bapak Hein di Jayapura, Papua. Selamat pagi Pak Hein. Selamat pagi Pak. Baik, silakan Pak Hein, apa menjadi sorotan Anda soal tema kita hari ini? Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Bapak Presiden memperhatikan kami petugas medis. Khususnya kita di Papua yang kami mohon itu bukan hanya Pak Presiden, tetapi kepala daerah juga memperhatikan. Setiap gubernur, bupati, wali kota juga memperhatikan. Jangan kita tergantung kepada Presiden semua. Dana otsus ini dikasih untuk Papua besar, tapi beberapa pemerintahan di kampung itu tidak memperhatikan. Dana otsus dikasih tidak digunakan. Banyak masyarakat di kampung belum divaksinasi. Jadi melalui Presiden bisa melakukan perintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk meng-cross check sebesar dana yang dikasih ke pemerintah kampung yang nilainya 9 miliar satu tahun, kok daerah tersebut sedikit sekali presentasi capaian vaksinasi COVID. Terus kami juga berterima kasih dengan melalui penghargaan ini membuat kami menjadi motivasi tinggi bekerja dengan semangat dan tanpa pamrih, dan kita terus berjuang untuk melawan COVID. Demikian Pak, terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Hein atas tanggapan Anda. Baik, Mbak Kania, ada banyak poin sebenarnya kita catat di sini. Banyak sekali ya, ada 6 penelpon yang bergabung. Banyak sekali penelpon, saya suka. Ini menunjukkan kepedulian dan juga perhatian yang begitu tinggi ya dari para pemirsa kita gitu. Tapi poin pentingnya itu ada tadi yang disampaikan oleh Pak Wasid bahwa ya penghormatan ini juga adalah bagian dari motivasi agar bekerja lebih baik ke depannya gitu. Tapi yang perlu kita harus lihat juga adalah kalau kita bicara dalam konteks pandemi yang sampai sekarang ini sebenarnya masih ada. Masih gitu belum selesai. Walaupun kondisinya kalau kita ingat dibandingkan 2,5 tahun yang lalu memang sudah jauh lebih baik sekarang ini dengan ya tadi dikatakan soal vaksinasi dan lain sebagainya, itu kan sudah semakin tinggi begitu angka penduduk Indonesia yang divaksinasi baik yang di tahap pertama maupun tahap kedua gitu ya, dan juga booster gitu. Nah, tapi artinya kita ingin bicara ini dalam konteks nakes yang gugur. Yang diberikan penghormatan adalah nakes yang gugur. Yang kita ketahui di awal pandemi itu mereka bekerja dalam kondisi minim. Ya, kita kan mendengar gitu ya, banyak sekali pada waktu itu bagaimana misalnya untuk perlindungan minimal seperti APD saja kurang gitu. Sampai harus pakai jas hujan kalau kita lihat di beberapa foto itu. Tapi betul apa yang dikatakan oleh para penelpon tadi, itu kan mereka memang tugasnya gitu ya. Tapi mereka ini sekarang ada di garda terdepan dan kita butuh mereka. Dan ini memang bagian dari motivasi oleh negara, pengakuan bahwa mereka adalah pahlawan pandemi, bahwa kita semua memang berjuang, tapi mereka berada di garda terdepan. Dan tanpa mereka, ya tentunya pelayanan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Nah, sekarang yang harus dipastikan itu adalah bagaimana kita juga memenuhi hak mereka, karena mereka ini juga punya hak gitu. Apakah hak mereka sudah terpenuhi, misalnya soal kesejahteraan dan lain sebagainya, itu yang perlu kita lihat, perlu kita evaluasikan. Pada ujung-ujungnya ini adalah soal pelayanan kepada masyarakat gitu. Bagaimana tadi itu
nakes dibentengi untuk supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi. Karena kan tadi juga banyak yang mengatakan ini standarnya harus lebih dinaikkan lagi dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya PR begitu ya. Karena kita kalau bicara mengenai angka populasi dokter aja gitu yang ada di Indonesia. Sekarang ini masih minim sekali loh. Kalau idealnya ya dokter dalam memberikan pelayanan itu adalah 1:1000 penduduk menurut Organisasi Kesehatan Dunia ya. Tapi sekarang di Indonesia rasio dokter dan penduduk itu adalah 4:10.000. 4:10.000. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Ketika mereka ini tidak dipenuhi haknya, tidak dijamin, bahkan tadi Pak Syahril mengatakan perhatian dan jaminan gitu ya. Kan kesejahteraan mereka itu juga diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah gitu dalam hal ini. Jangan-jangan nanti nggak ada lagi yang mau jadi dokter ke depannya. Gitu. Baik. Ini suatu ironi tersendiri ya. Jadi harus tenaga kesehatan, dokter, perawat dan sebagainya harus benar-benar terproteksi di berbagai sisi ya, tidak hanya karena di sisi ujung-ujungnya kesehatan. untuk kita semua dan yang satu yang pasti itu juga bagaimana kita semua sebagai masyarakat itu juga tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Tentunya kita juga nggak mau sakit juga ya. Betul, karena kita juga masih pakai masker sekarang ya Reno. Tapi yang makanya paling penting tadi penguatan anggaran untuk tenaga kesehatan dan juga peremajaan Fasiankes, tadi Pak Usman mengatakan hal itu. Ini menjadi hal yang penting karena status pandemi belum dicabut. Betul. Ini menjadi hal yang wajib dipenuhi karena memang kalau memang anggaran ini dicabut sedangkan status pandemi belum selesai, tentu akan menjadi tadi yang seperti dibilang Mbak Kania, mereka tidak bisa terproteksi. Iya, karena selain SDM kesehatan juga infrastruktur kesehatan itu juga tidak kalah penting untuk dipersiapkan untuk mengantisipasi begitu ya pandemi, kemungkinan potensi pandemi berikutnya begitu, bahwa selama 2,5 tahun ini kan sudah banyak sekali gitu pengalaman yang kita raih gitu ya, dan ini tentunya menjadi pembelajaran yang sangat penting gitu. Tapi memang juga pembelajaran penting lainnya adalah bahwa tidak hanya secara nasional tapi secara global pun sistem kesehatan sekarang sedang disiagakan gitu loh. Karena melihat bahwa ternyata begitu banyak kekurangan-kekurangan gitu ya, ketidaksiapan gitu, tidak secara nasional tapi juga secara global menghadapi pandemi seperti COVID-19 yang sedang kita alami sekarang ini gitu. Nah, bagaimana kemudian sistem kesehatan ke depan ini ditata ulang gitu, direvitalisasi atau apapun itu bentuknya, dan memang itu membutuhkan anggaran. Ya, kalau anggaran kita yang tidak sedikit gitu anggaran yang tidak sedikit, berbicara anggaran tidak hanya berbicara soal peran pemerintah saja, tetapi ini juga ada peran teman-teman anggota dewan begitu ya di Senayan, juga tugasnya adalah salah satunya adalah terkait dengan anggaran. Terkait soalnya juga isu kesehatan ini isu utama loh ke depan ya. Artinya dari sekian banyak isu, tadi kan ada salah satu penelpon yang mengatakan ada beberapa isu dalam konteks pembangunan gitu ya. Ada beberapa isu. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 ini isu kesehatan tuh menjadi isu utama sekarang ini. Karena ternyata pandemi COVID-19 ini tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi loh. Gitu. Jadi buntutnya panjang, semuanya terdampak gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menata ulang? Ini adalah saatnya gitu untuk menata ulang, memastikan juga bahwa para nakes yang gugur gitu tidak sia-sia. Angka 2.000 itu tidak sedikit loh. Bahkan dikatakan walaupun ya ini masih harus dicek ulang gitu, adalah yang tertinggi di Asia begitu angka nakes yang meninggal gitu. Jadi harus dipastikan bahwa ini tidak terulang kembali ke depannya karena mereka juga harus dilindungi gitu. Jangan sampai ada tenaga kesehatan yang harus gugur lagi akibat pandemi COVID-19. Terima kasih Mbak Kania Sutisna Winata, anggota Dewan Redaksi Media Group, sudah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kesehatan termasuk mereka yang bekerja di puskesmas. Pandemi belum berakhir, kiranya pemerintah tetap memberikan perlindungan agar tidak ada lagi tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Bisa saja pandemi COVID-19 segera berakhir, tapi bukanlah yang terakhir, akan ada lagi pandemi-pandemi berikutnya di kemudian hari yang perlu diantisipasi. Kesiapsiagaan ini dan juga sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi pondasinya. Masyarakat juga diharapkan tetap menghargai jasa para pahlawan pandemi COVID-19 yang telah gugur dengan terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jangan sekali-sekali mengabaikan protokol kesehatan. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda tetap gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum sepenuhnya berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi dan juga salam sehat. Sampai jumpa.